warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekalian nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Begitu pula nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan kembali di majelis ini, yang mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan juga mencurahkan maghfirahnya kepada yang hadir di majelis ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimatullah, berjihad dan berjuang untuk membelanya, yang telah menunaikan amanah risalah dan menasihati umat. Maka mudah-mudahan kita semua sanggup untuk istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan juga menjaga sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita yaitu kisah sirah nabawiyah, yang pada pertemuan terakhir kita mengkaji tentang bagaimana Hamzah radhiyallahu anhu dan juga Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, yang dari masuknya dua jagoan Quraisy ini, kaum muslimin kemudian mempunyai kekuatan sehingga kemudian mereka bisa terang-terangan melakukan ibadah di sekitar Ka'bah, yang itu tentu saja semakin memancing kebencian dari Quraisy, sehingga kemudian di tahun ke-7 itu Quraisy mencoba kemudian melakukan diplomasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menawarkan sesuatu kepada Rasulullah dengan harapan agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka pada malam hari ini kita akan mengkaji perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan utusan Quraisy, lalu kemudian bagaimana tindakan Quraisy ketika kemudian mengalami penolakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kemudian Rasulullah dan seluruh kabilahnya diboikot oleh warga Makkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di antara kaum Quraisy ada seorang pembesar yang terkenal, yaitu Utbah ibnu Rabi'ah, yang memang juga mempunyai anak-anak yang nanti berperan dalam memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Nah, Utbah ibnu Rabi'ah ini memandang bahwa dakwah Rasulullah ini memang sangat berbahaya, dalam artian mampu mengacaukan struktur sosial masyarakat di Makkah. Karena itu kemudian dia menawarkan dirinya kepada pembesar-pembesar Quraisy untuk menjadi duta mereka. Jadi Utbah menyampaikan bahwasanya dia bersedia untuk mendatangi Rasulullah SAW, menyampaikan tawaran-tawaran. Barangkali mungkin tawaran-tawaran tersebut ada yang diterima oleh Rasulullah SAW, atau sedikit dari tawaran tersebut, tapi yang jelas agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Nah, itu yang kemudian disetujui oleh Quraisy, yang kemudian Utbah bin Rabi'ah atau Abul Walid ini mendatangi Rasulullah SAW saat beliau duduk di Masjidil Haram sendirian, ya, karena saat itu memang sangat sepinya. Yang kemudian
Utbah ibnu Rabi'ah atau Abul Walid ini menyampaikan, wahai Muhammad, engkau ini orang yang nasabnya terpandang. Engkau termasuk dari bagian kami, orang-orang Quraisy, ya, yang kemudian punya kedudukan tinggi. Ya, tetapi engkau kemudian membawa dakwahmu itu yang kemudian membuat agama kami terlihat seperti mainan, yang kemudian membuat nenek moyang kami seperti orang-orang bodoh, yang kemudian engkau memecah belah antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Karena itu ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah, jika memang engkau dengan dakwah ini, kalau memang engkau mau harta, kami akan kumpulkan harta sehingga engkau menjadi yang paling kaya di antara kami. Kami akan berikan kepada engkau. Jika engkau memang mau kedudukan, mau derajat sosial, maka engkau akan kami tempatkan sebagai penasihat utama, sebagai pemimpin kami, di mana tidak ada keputusan Quraisy kecuali harus melalui engkau dulu. Jika engkau memang mau kerajaan, kami akan angkat engkau menjadi raja. Jika engkau memang ternyata melihat apa yang engkau lihat ini, jadi yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam, itu menurut pandangan orang Quraisy itu seperti jin saja. Jadi kalau memang engkau ingin lepas dari jin ini, kami akan carikan ahli penyembuh, tukang ruqyah, gitu ya, yang bisa mengusir jin itu sehingga engkau sembuh, tidak lagi didatangi oleh makhluk ini. Jadi anggapan orang Quraisy, malaikat Jibril itu jin. Nah, setelah selesai disampaikan itu, baru kemudian Rasulullah SAW menjawab, sudah selesai engkau wahai Abul Walid? Sudah, kalau begitu dengarkan aku. Rasulullah kemudian membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilum minar rahmanir rahim. Dibacakan surat ini, surat Fussilat, dari awal sampai akhir. Ya, tapi saya kutip di sini sampai ayat kelima. Ya. Yang maknanya, kalau bisa kita lihat di layar, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang suatu kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya sebagai bacaan berbahasa Arab bagi kaum yang mengetahui, sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, maka mereka tidak mendengarkan. Dan mereka berkata, hati kami dalam tabir terhadap apa yang kau serukan kepada kami. Nah, di situ Abul Walid mendengarkan dengan baik. Bahkan bertekan dengan tangannya ke belakang mendengarkan, ya, betul-betul mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sampai akhir dari surah Fussilat yang diakhiri oleh ayat sajadah. Rasulullah kemudian sujud. Yang di situ ada juga ayat ke-13 di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang kufur akan diberi azab berupa petir seperti petirnya kaum Ad. Yang kemudian Al-Walid atau Utbah bin Rabi'ah ini, Abul Walid atau Utbah ini berdiri lalu menutupi mulut Rasulullah. Cukup ya Muhammad. Nah itu. Kenapa? Karena khawatir kalau kemudian apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjadi kepada penduduk Makkah. Yang kemudian selesai, Utbah bin Rabi'ah ini kembali menemui pembesar-pembesar Quraisy. Yang dilihat oleh pembesar Quraisy, ini Utbah tadi berangkat semangat, kembali loyo, lemas. Nah itu. Kenapa begitu? Baru kemudian ditanya oleh mereka, ada apa Abul Walid? Abul Walid kemudian menyampaikan, aku sudah mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad itu. Dia bukan syair, dia bukan puisi, dia bukan sihir, dia bukan ramalan. Ya. Karena itu serahkan urusan Muhammad ini kepadaku. Aku beri saran kepada kalian, kata Abul Walid itu. Biarkan Muhammad dengan urusannya sendiri, jauhi dia, jangan lagi diganggu. Ya. Jika seluruh bangsa Arab membunuhnya, maka kalian sudah dibantu orang lain. Yang dimaksud di sini adalah biarkan dakwahnya ini berkembang sampai keluar kota Makkah, lalu kemudian didengar oleh kabilah-kabilah yang lain, yang tentu saja kabilah-kabilah yang lain itu pasti akan memberontak juga, pasti akan melawan dakwah Rasulullah SAW ini. Karena itu kalau kemudian nanti dia di luar dibunuh oleh kabilah-kabilah di luar kota Makkah, aman sudah. Engkau tidak perlu kemudian repot-repot membunuh Muhammad.
Tapi kalau ternyata kebalikannya yang terjadi, kalau kemudian ternyata Muhammad itu justru mampu menaklukkan seluruh bangsa Arab di Jazirah Arabia itu, berarti dia akan berkuasa, dan kekuasaan dia itu berarti kekuasaan kamu, kebanggaan kalian. Kalian pasti akan dianggap sebagai sekutunya Muhammad. Nah, ini ide yang mestinya kemudian iya betul juga, biarkan saja dakwahnya itu kan begitu. Tetapi orang Quraisy, ya ini kita kalau bahasa kita cengkal gitu ya. Tidak bisa kemudian menerima saran yang baik seperti itu. Apa jawab mereka? Wahai Abul Walid, engkau sudah disihir sama Muhammad, sehingga kemudian tidak lagi bisa keras. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, karena itu kemudian kita kembali kepada keluarga Rasulullah SAW dan juga Bani Hashim. Ya, kita tahu Abu Thalib itu paman Rasulullah SAW, selalu melindungi Rasulullah SAW atas dasar kebangsaan, atas dasar sama-sama dari Bani Hashim, karena Rasulullah adalah anggota dari Bani Hashim. Yang kemudian Abu Thalib melihat pergerakan Quraisy saat itu dari berbagai macam, dari mulai awal dakwah terang-terangan itu Rasulullah sudah diancam oleh Quraisy, di mana kemudian Quraisy melalui pamannya itu sudah menyampaikan agar engkau jangan turut campur urusan Muhammad dengan Quraisy. Kemudian sebagai gantinya bahkan Quraisy menawarkan, sudah serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh, kami akan ganti dengan orang terbaik kami, kamu ambil, kamu bunuh. Nah, itu. Atau sebagai gantinya, sebagai ganti Muhammad itu. Tapi tentu saja bagaimana mungkin ada seorang paman yang mengasuh keponakannya ini dari kecil lalu kemudian memberikannya untuk dibunuh. Termasuk juga bagaimana Abu Thalib mendengar cerita bagaimana Abu Jahal itu berusaha melemparkan batu kepada Rasulullah ketika sholat. Bagaimana Uqbah bin Abu Mu'aid pernah mencekik Rasulullah dengan sarungnya hingga hampir saja membunuh Rasulullah. Termasuk juga bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam itu membawa pedang hendak membunuh Rasulullah SAW. Artinya ini banyak kejadian-kejadian beruntun yang oleh Abu Thalib disimpulkan ini berarti posisi Rasulullah SAW, posisi Muhammad itu sudah sangat gentingnya. Ya. Artinya Quraisy sudah jelas-jelas berniat untuk membunuh Rasulullah SAW secara terang-terangan. Kemudian Abu Thalib punya inisiatif, kalau begitu ini Muhammad keponakannya harus diamankan. Karena itu dia mengundang seluruh Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib, karena Bani Hashim, Bani Al-Muttalib ini kan sama-sama dari Bani Abdul Manaf. Lalu kemudian diajak oleh Abu Thalib untuk melindungi Muhammad SAW, keponakannya itu. Yang kemudian Bani Hashim atau Bani Abdul Manaf semuanya setuju, yang Muslim ataupun yang masih musyrik setuju. Kenapa? Karena ini anggota dari kabilah kita. Kalau dia dilukai oleh orang, maka kami akan membelanya. Nah, ini yang perbedaannya. Barangkali kalau di zaman sekarang ini tidak begitu kuat. Tapi bangsa Arab saat itu, kalau kabilah saya diganggu, kami siap perang. Gitu. Kalau kita kan tidak. Yang Jawa, yang Madura, kalau Jawa mengganggu Madura, tidak kemudian terjadi orang Jawa lalu menyerang atau orang Madura lalu menyerang, tidak akan begitu. Sebab apa? Struktur kabilahnya berbeda dengan bangsa Arab. Bangsa Arab begitu. Diganggu satu, kami siap perang. Gitu. Tapi yang berkhianat di situ Abu Lahab tentu saja. Ya, Abu Lahab ini memang bukan bukan anggota Bani Hashim asli, karena dia hanya menikah dengan salah satu dari Bani Hashim. Nah, itu. Maka kemudian dia memilih keluar, lalu kemudian justru bersekutu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Nah, setelah sumpah setia itu bahwasanya mereka akan melindungi Rasulullah SAW bagaimanapun itu, ya, maka Quraisy pun akhirnya membuat makar. Ini bagaimana caranya? Kalau sudah Bani Hashim itu bersatu seperti itu, membela Muhammad tadi, maka ini kalau kemudian kita terjadi perang antar warga Makkah sendiri, antara Bani Abdul Manaf misalnya dengan Bani Adi atau Bani yang lain, ya, maka ini akan jadi perang saudara yang justru kemudian akan menghancurkan Makkah. Karena itu kemudian Quraisy memilih cara di mana mereka tidak harus membunuh, tidak harus bertempur, tetapi kemudian memberikan tekanan hebat kepada
Bani Abdul Muthalib atau Bani Abdul Manaf tadi. Sehingga mereka punya ide membuat namanya piagam pemboikotan. Nah, ini saya kurang lebih tulisannya seperti itu, tapi ini jelas sekedar ilustrasi saja. Jadi disebutkan dalam piagam ini, itu nanti digantung di tengah Ka'bah, tulisannya Bismikallahumma la yukallimuhum, ya. La yujalisuhum wa la yukhalituhum, la yadkhulu buyutahum, la yabi'uhum wa la yashtaru minhum wa la yuzawwijuhum wa la yatazawwaju minhum. Yang terjemahannya, nah, itu di bawah disebutkan tidak menikahkan kaum wanita kepada mereka. Artinya orang-orang Quraisy tidak akan menikahkan wanita-wanita mereka dengan anggota Bani Hashim sama sekali. Itu. Termasuk juga tidak menerima pernikahan dengan wanita-wanita Bani Hashim. Kemudian tidak melakukan jual beli, tidak duduk bersama mereka, tidak bergaul dengan mereka, tidak masuk rumah mereka, tidak berbicara dengan mereka, sampai Muhammad diberikan kepada mereka untuk dibunuh. Nah, itu. Sampai mereka menerima Muhammad untuk dibunuh. Nah, itu. Artinya apa? Berarti Bani Hashim itu diboikot oleh seluruh warga Makkah. Ya. Sehingga kemudian mereka terpaksa kemudian pindah ke kampungnya Bani Hashim yang disebut sebagai Syi'ib Bani Hashim yang ada di sebelah timurnya Masjidil Haram itu. Ada bukit-bukit di situ ada kampung khusus memang anggota Bani Hashim. Akhirnya mereka di situ semua ngumpul, Bani Hashim itu, baik yang asli Bani Hashim ataupun menantu-menantunya ngumpul di situ, termasuk Khadijah radhiyallahu anha, itu kan bukan orang Bani Hashim, tetapi karena menikah dengan Rasulullah, akhirnya dia pun pindah ke Bani Hashim. Padahal punya rumah sendiri di hadapan Ka'bah, besar, mewah, tetapi ditinggal oleh Khadijah masuk ke kampungnya Bani Hashim ini. Yang akhirnya mereka kesulitan bahan makanan. Jadi orang-orang Quraisy itu setiap ada kafilah datang membawa makanan, membawa barang-barang dari luar kota Makkah, itu mereka cegat, mereka borong semuanya. Supaya apa? Supaya tidak sampai ke Bani Hashim. Jadi seluruh bahan makanan, gandum dari luar itu dibeli semua oleh mereka. Ya. Akhirnya apa? Ya tentu saja tidak ada makanan. Nah, itu. Kemudian Abu Thalib itu secara khusus meminta Rasulullah untuk tidur di kamar yang ada jendelanya, yang bisa dilihat dari luar. Tapi kalau sudah malam betul, Rasulullah disuruh pindah, digantikan dengan anggota Bani Hashim yang lain. Itu yang dilakukan oleh Abu Thalib. Ya. Kemudian, bagaimana dengan makanan-makanan itu? Terpaksa mereka hanya mencari makanan ketika bulan haji. Kalau bulan haji kan semua orang datang, tidak hanya kemudian kafilah-kafilah saja, rombongan dari luar pasti datang, sehingga mereka bisa berjual beli untuk beli makanan itu. Ya. Tetapi ketika kemudian di luar bulan-bulan haji, bahkan sampai ada riwayat yang menyebutkan mereka terpaksa harus makan daun-daunan, memakan kulit-kulit hewan, ya, dijadikan cecek gitu, dimakan sekedar untuk bertahan. Anak-anak mereka terpaksa harus menangis setiap hari kekurangan makanan, kelaparan. Nah, itu. Ya, itu terjadi selama 3 tahun, dari tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW sampai tahun ke-10. Ya. Tetapi tetap Rasulullah SAW tidak menghentikan dakwah. Jadi kalau memang warga Makkah sudah memboikot mereka, tidak mau didakwai, ya yang dilakukan Rasulullah adalah mendakwai orang-orang yang dari luar kota Makkah yang datang haji, diajak untuk masuk Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian di awal tahun ke-10, ya, ada beberapa orang warga Makkah yang kemudian sudah tidak tahan dengan kedzaliman warga Makkah tersebut. Kenapa kemudian Bani Hashim seperti itu? Nah, ada beberapa yang disebutkan oleh para ahli tarikh, diawali dengan Hisham ibnu Amr. Hisham ini merasa tidak nyaman. Bagaimana saya bisa makan dengan enak sementara Bani Hashim yang juga masih kita katakan punya hubungan keluarga, mereka kesulitan makan. Akhirnya dia mendatangi temannya namanya Zuhair ibnu Abi Umayyah. Wahai Zuhair, kamu enak-enak makan di sini. Paman-paman kamu yang ada di Bani Hashim itu tidak makan seperti kamu. Akhirnya dia emosi. Kalau begitu kita harus hentikan kedzaliman ini. Tapi saya cuma 1 orang. Iya, kita cuma berdua. Terus bagaimana? Kalau begitu kita cari orang ketiga.
Akhirnya Hisam mendatangi Al-Mut'im ibnu Adi. Dikatakan seperti itu juga. Al-Mut'im, ya sudah. Berapa orang sekarang? 3. Kita cari 1 orang lagi. Akhirnya ketemu dengan Abul Bukhturi ibnu Hisham. Kita berapa sekarang? 4 orang. Tambah 1 lagi, cari lagi. Akhirnya ketemu Zam'ah ibnul Aswad. Lalu kemudian di tengah malam 5 orang ini bersepakat besok kita akan bikin semacam pengumuman, tapi 1 persatu. 1 orang yang nanti mengumumkan, lalu kemudian yang lain menimpali. Nah, selesai itu, besoknya Zuhair pada pagi hari tawaf dia. Ketika sudah tawaf, lalu pidato di tengah kota ataupun di depan Ka'bah itu. Wahai warga Makkah, itu. Bagaimana kalian bisa membiarkan kedoliman kepada Bani Hashim seperti ini? Mereka ini juga termasuk ada hubungan keluarga dengan kita. Kita ini masih satu kabilah. Ini dolim. Itu. Kita harus robek itu. Abu Jahal yang mendengar itu kemudian marah. Kamu dusta. Ini tidak bisa kemudian dibiarkan seperti itu. Piagam itu tidak akan disobek. Baru kemudian ditimpali oleh Hisham. Enggak, justru kamu yang dusta. Iya, kata Al-Mut'im kemudian menyauti juga. Kamu yang dusta, kamu yang dusta. 5 orang ini akhirnya menyerang Abu Jahal dengan kata-kata tadi. Kamu yang dusta, kalian zalim semua. Yang kemudian Abu Jahal menimpali, ini kalian 5 orang ini pasti bersekongkol. Kok bisa ngomong bersama-sama sepakat untuk merobek itu? Tapi tak lama kemudian Abu Thalib pagi itu, paman Rasulullah ini datang ke situ lalu kemudian menyampaikan kepada Abu Jahal, aku mendengar dari keponakanku Muhammad itu bahwasannya ya piagam yang kalian letakkan di tengah Ka'bah itu sudah dimakan rayap. Nah itu. Dapat info sudah dimakan rayap. Kalau dia benar, maka kalian harus berhenti kemudian menghalangi Muhammad. Tapi kalau dia ternyata salah, aku akan berikan Muhammad kepada kalian, terserah kalian mau apakan. Sehingga kemudian Abu Jahal setuju. Ya sudah, kalau begitu kita lihat Ka'bah yang ditutup tadi, kemudian dimasuki bersama-sama. Ternyata betul piagam yang diletakkan di tengah Ka'bah itu, yang tadi kurang lebih ilustrasi yang saya tunjukkan ini semuanya sudah dimakan rayap kecuali yang paling atas, tulisan Bismikallahumma. Itu tidak dimakan rayap. Ya, Bismikallahumma dengan nama Allah. Sementara yang lain, yang isinya kedoliman-kedoliman itu semuanya sudah dimakan oleh rayap. Sehingga kemudian, berarti Muhammad benar. Gitu. Sehingga akhirnya Abu Jahal juga setuju kemudian melepaskan boikot tersebut. Sehingga akhirnya Bani Hashim keluar dari kampungnya, kemudian melakukan jual beli dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itu terjadi tahun 10 kenabian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan peristiwa setelah pemboikotan tersebut? Ya. Nah, di sini orang-orang Quraisy, bangsawan mereka, pembesar-pembesar mereka itu juga tidak patah arang. Ya. Jadi kalau dilihat di sejarah, setelah diboikot itu Rasulullah SAW kembali melakukan dakwahnya. Lalu kemudian seperti biasa, Quraisy juga tetap menghalangi dakwah Rasulullah SAW, mungkin dengan cara mengejek, mungkin dengan cara mengganggu, menghalangi dan seterusnya, tapi tidak lagi memboikot Bani Hashim. Yang saat itu Abu Thalib itu sedang sakit parah, sementara umurnya sudah di atas 80 tahun. Ya. Yang kita bisa melihat bagaimana Abu Thalib itu mewakili ayahnya Abdul Muthalib memimpin Bani Hashim itu bertahun-tahun, lalu kemudian menghadapi tekanan-tekanan dari Quraisy itu yang tentu saja membuat, terutama 3 tahun terakhir ketika diboikot itu, membuat fisiknya lemah. Ya. Tubuhnya tidak lagi seperti sedia kala. Yang saat itu kemudian Quraisy sebaliknya itu mereka melihat situasi ini lalu kemudian memikirkannya baik-baik. Orang-orang Quraisy saat itu takut kalau kemudian citra mereka hancur di mata bangsa Arab seluruhnya. Ya. Kenapa begitu? Sebab mereka selama Rasulullah berdakwah kurang lebih 10 tahun itu, dari mulai tahun pertama lalu kemudian tahun ketika terang-terangan berdakwah tahun ketiga sampai tahun ke-10, itu Quraisy tidak kemudian membunuh Rasulullah SAW langsung. Memang ada usaha, tapi
Tidak sampai kemudian betul-betul serius mengirimkan 1000 orang misalnya, tidak pernah seperti itu. Ya. Maka kemudian mereka pikirkan kalau kemudian setelah Abu Thalib meninggal dunia karena umur tua tadi, lalu kemudian mereka membunuh Rasulullah setelah kematian Abu Thalib, mereka merasa ini berarti kita nanti dianggap oleh bangsa Arab sebagai orang-orang yang pengecut. Kenapa pengecut? 10 tahun kalian biarkan Muhammad, begitu pamannya meninggal kamu bunuh dia, berarti pengecut. Gitu. Nah, mereka tidak suka dibilang sebagai pengecut itu. Karena itu kemudian mereka buat cara, ini usaha terakhir. Bagaimana? Kita rayu sekali lagi Abu Thalib itu untuk menyerahkan Muhammad. Karena itu kemudian mereka mengirim beberapa tokoh Quraisy, termasuk yang pertama tadi Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, termasuk juga Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan, ada sekitar 25 orang yang kemudian datang bertamu ke rumahnya Abu Thalib yang sedang sakit itu. Yang permintaan mereka sederhana saja. Kita sebisa mungkin jangan saling mengganggu. Dalam artian Muhammad tidak perlu mengganggu agama kami, artinya tidak perlu mengejek-ejek agama kami, agama nenek moyang. Kami juga tidak akan mengganggu Muhammad dalam menjalankan agamanya. Artinya Muhammad dan pengikutnya boleh melakukan ajaran-ajaran Islam bebas, tapi jangan berdakwah. Nah itu. Ya. Yang kemudian Abu Thalib mengerti maksudnya, supaya kemudian terjadi kedamaian di situ di kota Makkah itu. Yang saat itu kemudian Abu Thalib memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian Abu Thalib menyampaikan, itu orang-orang Quraisy datang ke sini 25 orang hendak berbicara dengan. Nah, itu. Kamu dengarkan, kamu lihat, kamu putuskan nanti bagaimana. Yang saat itu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Thalib dan juga penduduk ataupun warga Quraisy itu, aku memberikan tawaran terlebih dahulu. Itu. Yang kemudian Rasulullah sampaikan di hadapan mereka, maukah kalian aku ajarkan satu ucapan yang dengan ucapan itu kalian bisa menguasai seluruh bangsa Arab di Jazirah Arabia ini dan bahkan menaklukkan seluruh non-Arab, Persia, Romawi, kalian akan taklukkan. Cukup dengan satu ucapan saja. Nah, kalau kita pikir seperti ini, tentu saja tawaran yang menggiurkan. Abu Jahal sampai kemudian menyampaikan, kalau memang ada seperti itu wahai Muhammad, jangankan 100 ucapan pun kami akan turuti. Gitu. Apa coba? Akhirnya kemudian Rasulullah sampaikan, ucapkan la ilaha illallah dan tinggalkan seluruh sesembahan kalian itu. Aku jamin kalian akan menguasai seluruh Jazirah Arabia. Mereka tepuk tangan. Nah gitu. Tepuk tangan semua. Ini Muhammad gak selesai-selesai, ibaratnya begitu. Tidak akan memberikan yang kita inginkan. Justru dia meminta kita untuk melakukan yang dia inginkan. Nah itu. Sehingga akhirnya apa? Deadlock kalau bahasa kita. Marah mereka. Ya. Jadi bagaimana kemudian engkau mau menjadikan dewa-dewa Tuhan-Tuhan yang kami sembah itu cuma menjadi satu saja. Nah itu. Akhirnya mereka kemudian bubar, keluar dari rumahnya Abu Thalib itu tanpa terjadi kesepakatan sama sekali. Artinya apa? Tetap dalam kondisi mereka akan memusuhi Rasulullah. Rasulullah dan para pengikutnya juga akan bermusuhan dengan mereka kaum musyrikin itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, di sini kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Sad ayat 1 sampai 7. Allah berfirman, Sad wal Qur'ani dzidzikri. Sad demi Al-Qur'an yang mempunyai zikir di dalamnya atau mempunyai peringatan di dalamnya. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Akan tetapi orang-orang yang kafir itu berada di dalam kesombongan dan perpecahan mereka. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Berapa banyak yang telah kami hancurkan sebelum mereka itu dari kurun atau dari umat-umat. Fanadaw wala tahina manas. Lalu kemudian mereka saling memanggil wala tahina manas, sementara itu tidak menjadi tempat atau waktu untuk meloloskan diri dari ancaman Allah. Jadi setiap umat sebelum Quraisy itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya. Yang kemudian
ada yang beriman, ada lebih banyak kemudian yang kufur, yang kemudian Allah hancurkan mereka, sehingga mereka kemudian ini bukan waktunya bisa melarikan diri kalau sudah azab Allah datang itu. Nah, itu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Mereka takjub, datang seorang yang mengingatkan mereka, seorang Rasul yang mengingatkan mereka, yang itu dari mereka sendiri. Sebab apa? Mereka berharap kalau ada Rasul, kalau ada utusan Allah, itu dari malaikat saja, bukan makhluk manusia gitu. Sehingga mereka takjub kalau kemudian ada manusia yang kemudian menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab, dan berkatalah orang-orang kafir itu, inilah penyihir dan pendusta itu. Aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia mau menjadikan dewa-dewa itu, Tuhan-Tuhan itu menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah perkara yang menakjubkan. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum, dan berangkatlah pembesar-pembesar dari antara kaum itu, lalu mereka memberitakan, berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian tetap terhadap dewa-dewa kalian. Inna hadza la syai'un yurad, sesungguhnya usaha seperti ini adalah sesuatu yang diinginkan. Artinya persis seperti orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu disampaikan, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan mendapatkan segalanya. Tapi mereka juga, sabarlah kalian membela dewa-dewa kalian. Justru kemudian mereka memilih kufur seperti itu. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar tentang hal ini di dalam agama yang terakhir. Tidaklah yang seperti ini kecuali buatan-buatan saja. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotret pembesar-pembesar Quraisy yang datang menemui Abu Thalib, menemui Rasulullah, lalu kemudian diajarkan tentang kalimat tauhid itu, lalu mereka menolak itu, dipotret betul dalam surah Shad ini. Yang intinya apa? Mereka sombong, menolak kebenaran. Kemudian menganggap seruan tauhid itu sebagai kebohongan. Yang ini padahal jalan kemenangan sebenarnya. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala jaminkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid itu, didakwahkan tauhid itu, maka kita bisa melihat masa-masa setelahnya bagaimana kemudian bangsa Arab, terutama Quraisy itu mampu menaklukkan seluruh Jazirah Arabia. Apalagi ketika Rasulullah mampu menaklukkan kota Makkah itu. Semua berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Bahkan Romawi pun ketar-ketir, Persia pun ngeri. Sebab mereka menganggap bangsa Arab itu bangsa budak, bangsa yang tidak punya peradaban, bangsa yang tidak punya ilmu. Tapi kemudian sekarang dengan tauhid itu mereka kemudian mampu menggetarkan seluruh Jazirah Arabia, bahkan kemudian membuat ngeri negara adijaya semacam Romawi ataupun Persia itu. Dan itu diingat betul oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Ada disebutkan dalam salah satu peristiwa ketika hendak menuju wilayah Palestina, ketika Palestina ditaklukkan oleh kaum muslimin, lalu kemudian Romawi diusir di situ, itu kunci kotanya hendak diserahkan kepada Amirul Mukminin langsung. Yang dalam perjalanan Umar bin Khattab kemudian bertemu dengan salah seorang panglima kaum muslimin sedang mandi santai di salah satu sungai gitu. Yang kemudian sahabat yang melihat Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kita sebelumnya tidak berani kemudian melakukan hal yang seperti ini. Lalu kemudian Amirul Mukminin berdiri menyatakan bahwa bagaimana mereka dulu itu dalam kondisi sesat, lalu kemudian dengan tauhid mereka kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kemudian mengenal bahwa saya tauhid itu bukan kemudian omong kosong, bukan kemudian hanya sekedar teori, tetapi ini menjadi jaminan majunya sebuah peradaban. Tapi kalau kemudian kita melihat, Ustaz, itu Amerika maju, itu Cina maju, itu Eropa maju, mereka tidak bertauhid. Yang seperti ini, maka kita bisa melihat Fir'aun pun, Mesir pun maju saat itu. Tapi bagaimana kemudian akhir peradabannya? Habis. Ya.
Kita bisa melihat itu. Romawi di masa Rasulullah maju, tapi bagaimana sekarang? Habis. Persia habis. Apa kemudian kita tidak punya pandangan ke depan bahwasanya nanti kemudian Amerika pun, Cina pun, ataupun negara-negara yang sombong yang tidak mau bertauhid itu pada akhirnya juga akan habis waktunya. Nah ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat bagaimana teguran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini itu jauh ke depan, tidak hanya kemudian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, baik, sebagai penutup kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisah di mana Rasulullah SAW dan juga Bani Hashim diboikot, lalu bagaimana kemudian Rasulullah tetap teguh dengan dakwahnya tadi. Yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa dakwah itu butuh kesabaran yang luar biasa. Artinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang menyertai beliau saat itu tetap tahan, diboikot, lalu kemudian ditekan, dipersekusi, mereka tetap bertahan. Kemudian yang menjadi pelajarannya adalah bahwa dakwah dan juga para dai itu membutuhkan keteguhan hati meskipun ujian berat akan datang. Ini yang perlu kita pegang gitu. Artinya apa? Saat kita menyampaikan kebenaran pasti ada tantangannya, pasti ada yang tidak suka. Karena itu memang butuh keteguhan hati. Sebab ketika keteguhan hati kita kuat, tetap bertahan dengan dakwah kita, Allah akan memudahkan itu. Meskipun tidak langsung, meskipun barangkali setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tapi kita akan lihat Rasulullah SAW juga demikian menghadapi ancaman-ancaman itu, beliau bersabar, lalu kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang solidaritas keluarga. Kita bisa melihat Bani Hashim, Bani Muttalib, baik yang muslim ataupun non muslim, itu semuanya bersatu melindungi Nabi. Yang menjadi pelajaran dari ini adalah bahwa ikatan keluarga itu bisa menjadi kekuatan meski berbeda keyakinan. Artinya dalam struktur sosial, ketika kemudian ada yang muslim, ada yang non muslim, tapi kalau masih ada ikatan keluarga, itu masih bisa dikompromikan. Masih bisa. Kalaupun tidak mau masuk Islam misalnya, itu tetap kemudian masih bisa digunakan hubungan-hubungan keluarga itu sebagai pelindung dan seterusnya. Karena itulah kemudian saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ibuku datang dari Makkah. Ibunya Asma ini tentu saja mantan istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Karena tidak mau masuk Islam diceraikan, ditinggal di Makkah. Abu Bakar As-Siddiq hijrah dengan putra dan putrinya. Nah, rupanya mantan istrinya ini datang menemui Asma yang putrinya. Maka Asma bertanya, ya Rasulullah, ibuku datang tetapi dia tidak tertarik untuk masuk Islam. Apakah boleh aku sambung silaturahim dengannya? Diizinkan oleh Rasulullah, sambung silaturahim. Nah, itu. Artinya di sini ketika seseorang kemudian memeluk Islam, bukan berarti kemudian terputus dengan keluarganya. Nah, itu tetap itu keluarga, tetap itu ibunya, tetap itu ayahnya. Barangkali berbeda akidah, tetapi tetap itu ada hak-haknya sebagai keluarga. Kemudian yang ketiga, bagaimana kompromi-kompromi yang ditawarkan oleh Quraisy, yang menawarkan harta, jabatan, kedudukan, itu semuanya ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pelajarannya berarti apa? Kebenaran tidak boleh dikorbankan demi kepentingan duniawi. Nah ini yang kita jumpa itu banyak. Jadi ada ulama, awalnya ulama Pak, Bu, gitu. Dia mengajarkan, dia membimbing umat, tapi kemudian terkena harta dunia. Akhirnya kemudian apa? Dia berubah sifatnya. Dia kemudian mengikuti orang yang memberikan harta dunia itu. Nah ini yang perlu diwaspadai betul. Jangan sampai kemudian dakwah ataupun taklim kita itu lalu kemudian diintervensi, diobok-obok oleh duniawi seperti ini, kepentingan-kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan dakwah tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwa mukjizat itu adalah bukti kenabian. Yang ini terkait tentang piagam ataupun dokumen boikot itu yang dimakan rayap
Yang ini tentu saja menjadi bukti kebenaran Rasulullah SAW. Sebab apa? Setelah itu semakin banyak orang yang masuk Islam. Ya. Yang pelajarannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kebenaran itu dengan tanda-tandanya, dan ini tentu saja bermacam-macam. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan mengambil hikmah dan pelajaran dari kajian kita. Yang kelima, bahwa orang-orang di luar kaum muslimin bisa jadi kemudian menjadi sumber atau menjadi jalan untuk hal-hal yang baik. Ya. Jadi yang disebutkan misalnya tokoh yang namanya Hisham bin Amr, Zuhair, Al-Mut'im ibnu Adi, ya, 5 orang yang kemudian berusaha untuk merobek piagam boikot itu, maka kita bisa melihat ini orang-orang yang kemudian punya hati lurus, dalam artian ini zalim. Mereka mengetahui itu, maka kemudian mereka berusaha untuk membatalkannya. Yang berarti kita bisa ambil pelajaran juga bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari pihak yang berbeda. Tentu saja ini menjadi peluang-peluang dalam dakwah. Karena itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga memanfaatkan itu. Orang-orang yang kemudian melindunginya, seperti misalnya ketika nanti Rasulullah berdakwah di Taif, itu ketika tidak berani pulang dari Taif karena takut kemudian dikepung oleh Quraisy, itu mencari orang yang mampu melindungi beliau, mengawal beliau masuk kota Makkah, yang ternyata musyrik, bukan muslim. Artinya di sini terkadang orang-orang yang kemudian kita anggap oh ini bagian dari lawan, tetapi ketika kemudian masih berhati lurus, masih kita katakan masih berpegang kepada kemanusiaannya, maka bisa kemudian dijadikan partner untuk kebaikan tertentu, untuk keselamatan tertentu. Ya. Saya lanjutkan. Yang keenam, bahwa kesombongan itu mampu menghalangi hidayah. Kita bisa melihat Quraisy itu menolak satu kata, satu kalimat sederhana, la ilaha illallah, mereka tidak mau. Padahal dijanjikan Rasulullah, kalau kamu mengucapkan ini akan dapat seluruh kekuasaan di Jazirah Arabia, bahkan di luarnya. Yang menjadi pelajaran kita adalah bahwa sikap angkuh atau sombong itu sering menjadi penghalang dalam menerima kebenaran. Sehingga perlu kita hati-hati. Kalau kemudian ada misal dinasehati sama anak kita sendiri, itu terkadang kita wah apa kan begitu. Nah, itu. Padahal bisa jadi kemudian dari mulut anak-anak ini ada kejujuran, ada kebaikan. Maka karena itu kemudian menghilangkan sifat kesombongan ini menjadi sangat penting bagi kita. Kemudian yang ketujuh, butuh kecerdikan dan keberanian dalam membela kebenaran. Yang ini kita bisa melihat bagaimana Abu Thalib itu membela Rasulullah SAW dengan cara memerintahkannya tidur di satu tempat, nanti kalau sudah malam dipindahkan. Yang berarti juga kita ambil pelajaran bahwa dai pun harus cerdas, harus punya strategi yang baik. Kemudian yang ke-8 tentang kekuatan doa Rasulullah SAW. Yang ini tadi tidak saya sebutkan, yaitu salah seorang penulis dari piagam itu didoakan celaka oleh Rasulullah. Didoakan tangannya lumpuh dan langsung lumpuh. Yang menunjukkan bahwa doa orang yang dizalimi itu didengar oleh Allah dan mustajabah. Kemudian yang ke-9, perlunya konsistensi dalam prinsip. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW tidak mundur ditawari macam-macam oleh Quraisy itu. Yang ini menunjukkan bahwa konsisten itu juga kunci kesuksesan dakwah. Jadi tidak kemudian naik turun terus saja. Kemudian yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi jalan keluar. Artinya kita melihat 3 tahun Rasulullah diboikot, lalu kemudian diberi jalan keluar dengan sesuatu yang tidak terpikirkan sama sekali. Yang berarti apa pelajarannya? Bahwa setiap kesulitan hidup kita itu akan ada jalan keluarnya dengan syarat kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu berat, tapi kalau sudah bertawakal, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Saya persilakan, barangkali mungkin ada yang tidak ditanyakan, masih ada waktu sedikit. Betul. Terkait masalah boikot dan besar itu membawakan itu kalau pada musim haji itu artinya menurut pandangan saya itu kok tidak berlaku.
Lalu penguasa pada waktu itu artinya hanya terkhususkan pada Bani Hashim saja dan Tolib atau di luar itu, karena ternyata dari yang diuraikan tadi itu masa haji itu tidak berlaku. Ya. Baik, jadi piagam pemboikotan ini itu berlaku kepada seluruh penduduk Makkah, sehingga yang di luarnya tidak terikat dengan piagam tersebut. Karena itulah kemudian misalnya dari Bani Asa, Bani Sulaim, Bani siapa saja yang dari luar kota Makkah, ketika mereka haji berombongan, bawa makanan dan seterusnya, lalu kemudian terjadi transaksi dengan Bani Hashim, mereka tidak bisa mencegah. Sebab apa? Ini kabilah-kabilah yang bukan penduduk Makkah. Nah itu yang kemudian diambil kesempatannya oleh Bani Hashim untuk bertahan tadi. Gitu. Jadi di luar itu tidak ada masalah. Di luar itu tidak terikat dengan perjanjian tersebut. Hanya penduduk Makkah saja. Silakan, mungkin masih ada? Cukup ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah dan kaum muslimin dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.